bisa mengadakan lagi open mic yang kedua. Terus terang saya sangat bahagia sekali. Saya nggak mau cengengesan, serius. Karena saya memang disetel untuk nggak cengengesan malam ini. Saya terus terang nggak nyiapin materi, jadi saya ngundang teman-teman ini untuk open mic. Isinya kan kita di sini ngomong apa aja. Kalau lucu ya alhamdulillah, kalau nggak lucu ya nggak apa-apa. Dan saya senang sekali karena open mic yang kedua ini bisa terwujud dalam tempo yang sesingkat-singkat. Setelah 2 minggu kita open mic yang pertama, sekarang bisa terwujud yang kedua. Dan pesertanya sudah keren-keren. Tangan dong, biar ada aura Dan waktu itu saya diajakin Mas Ismail untuk mengadakan open mic yang pertama. Saya senang sekali waktu itu. Saya todong orang-orang yang waktu itu nggak tahu open mic, suruh datang. Alhamdulillah mereka mau dan hasilnya ya lumayan lah. Kemarin saya senang sekali waktu open mic yang pertama itu dihadiri oleh orang-orang top semua di bidangnya masing-masing. Ada Mas Hadi Yudhistira, rektor di Korea. Ada Mas Ananta yang waktu itu belum jadi presiden, sekarang sudah presiden. Itu berkat open mic yang pertama. Dia nggak lulus sebenarnya. Terus ada Mas Ismail, siapa yang nggak tahu Mas Ismail? Aktivis Kaskus Regional. Terus ada Mbak Ai Melani, tahu kan? Iya, pasti. Kelihatan apa sih? Kelihatan. Mbak Ai. Terus ada siapa lagi kemarin? Iwa. Mas Iwa Kartiwa, tahu kan? Nah, cuman satu yang saya nggak tahu. Iya, siapa itu? Bahkan nggak ada orang yang tahu, tapi ikutan terkenal gara-gara. Ya mudah-mudahan open mic yang seperti ini bisa terus menerus karena kita punya cita-cita besar, harapan besar suatu saat akan diadakan stand up comedy yang beneran stand up comedy. Karena ini kan open mic seperti yang tadi dijelaskan oleh Ajuma, oleh Mbak Ati, bahwa open mic sama stand up comedy itu beda. Open mic itu kita belajar ngomong untuk fans saya. Jadi satu lagu dulu. Jadi open mic itu kan kita ngomong gini, lucu atau nggak lucu nggak masalah. Sedangkan kalau stand up comedy itu memang disetting sudah matang materinya. Jadi harus lucu karena orang yang nonton biasanya bayar. Kalian nggak bayar kan? Apalagi mau lucu. Makanya kalau mengharapkan saya lucu kalian bayar saya. Ya. Dan tadi mana? Ya mudah-mudahan open mic ini akan terus terwujud ya. Saya dicuek. Iya, lanjut. Saya cowok pula. Dan cowoknya kayak gitu. Cowok dan Ajuman. Ya mudah-mudahan open mic ini akan terus diadakan terus ya. Karena saya sebenarnya sedih ya. Sebentar lagi saya akan pulang ke Indonesia dan mudah-mudahan sepertinya tidak akan balik lagi ke sini karena kontrak saya sudah habis. Waktumu sudah habis. Ini sebenarnya bisa sedih. Oh iya. Di September saya insya Allah pulang ke Indonesia dan semoga saya harapkan open mic ini akan terus berjalan sampai berabad-abad yang akan datang. Sampai terwujud cita-cita stand up comedy. Dan ketika saya pulang nanti saya sudah kepikiran ada 2 perasaan yang ada dalam perasaan saya, antara senang dan sedih. Senang karena saya sebentar lagi akan pulang berkumpul dengan keluarga besar saya. Sedih karena saya akan berpisah dengan teman-teman yang selama ini bergaul dengan saya. Iya. Sering nungging. Jangan diperjelas. Ya. Sedih ya karena akan berpisah dengan teman-teman dan juga sedih saya mendengar katanya Indonesia belum maju. Saya 5 tahun pergi ke Korea.
sampai sekarang kondisi Indonesia masih sama aja di daerah saya. Dan katanya ya, ada yang bilang zaman Soeharto sama zaman SBY masih enak zaman Soeharto. Ada yang setuju nggak? Setuju nggak? Saya setuju. Kenapa? Karena pada zaman Soeharto saya masih SD. Saya minta uang dikasih. Saya nggak mikir nyari kerja, nyari duit, apa minta makan, minta jajan dikasih. Sekarang saya zaman SBY, saya harus banting tulang kerja. Nggak punya pacar pula. Zaman dulu saya jomblo nggak ada yang ngetawain. Sekarang saya jomblo diajak sama gua. Gimana coba? Kan masalah. Kan masih anak zaman Soeharto kan. Dan lagi katanya di Indonesia sekarang nggak aman ya, banyak preman-preman berdasi sama preman-preman berjubah. Saya mau ngomongin ke Munarman. Munarman arahnya Munarman. Karena Munarman itu ada yang bilang katanya dia preman, ada yang bilang katanya dia sebenarnya idealis sama sikapnya. Kalau saya bilang Munarman itu ya idealis, cuman ya itu kelakuannya itu suka jadi merendahkan orang-orang yang sebenarnya baik dalam tanda kutip Islam ya, karena ditonton orang nyiram air. Nggak asik banget. Karena kelakuan nyiram air itu biasanya dilakukan oleh cewek yang diputus sepihak atau enggak yang Munarman itu biasanya cuma ada dua nyiram air, biasanya nyiram air. Playboy kamu. Playboy kamu.